Shalom saudara terkasih, hari ini Rabu 10 November 2021. Mari kita bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan umat-Mu hidup berkelimpahan, kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya bersama istri Ibu Sri Wahyuningsi yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari dalam kitab Markus pasal 12 ayat 40 dengan judul Gaya Hidup Hamba Mamon. Markus 12 ayat 40, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dari bacaan tadi kita mau bersama menggali isi Alkitab dengan menggunakan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan ahli Taurat terhadap janda lemah? Terbukti telah mengambil keuntungan dari orang yang tulus dan kekurangan dengan meminta dan menerima persembahan dalam jumlah lebih besar dari kemampuan janda yang lemah. Ahli Taurat memanfaatkan kesediaan para janda-janda lemah untuk menolong tokoh-tokoh yang dianggap hamba Allah. Inilah yang disebut gaya hidup mamon, yaitu kegemaran rutin menjadikan ibadah untuk menjadi hobi, pemuas emosi, atau nafsu pribadi demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tepat dan benar. Lalu spirit apa yang menjadikan ahli Taurat dalam hidup gaya mamon? Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dengan apa ahli Taurat mengelabuhi orang banyak? Dengan penampilan luar yang kelihatannya suci, dengan jabatannya, dengan doa yang panjang-panjang, yang semuanya hanyalah kepura-puraan atau kebohongan dan penipuan karena membujuk orang banyak untuk mempersembahkan lebih daripada kemampuan mereka. Lalu ahli Taurat itu hidup mewah dengan persembahan itu. Ini adalah penyalahgunaan otoritas rohani dan penyalahgunaan keramah tamahan jemaat. Ini merupakan pelaku tindak pidana penggelapan uang, pelanggaran etika, moral, dan pastoral. Tepat sekali. Maka pertanyaan yang ketiga, lalu bagaimana gaya hidup yang benar itu? Penyakit rohani ahli Taurat juga bisa ada dalam hidup umat percaya jika tidak waspada. Maka gaya hidup benar dengan mohon ampun kepada Tuhan bersama pelaku lainnya karena telah bersama membuat konspirasi jahat dan bertindak jahat kepada yang dilayani. Juga harus mohon maaf kepada semua orang yang dirugikan dan siap sedia menerima konsekuensi dari Allah karena pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Berkomitmen hidup yang benar selaku hamba Allah, tidak lagi meniadakan Allah dengan penggelapan dana, baru bertobat dan mau diproses Allah mulai dari nol. Tepat sekali. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang kemudian menjadi komitmen kita lebih lagi? Orang percaya hendaklah berkomitmen. Pertama, hidup yang benar selaku hamba Allah, tidak meniadakan Allah dengan penggelapan dana. Yang kedua, hidup mencukupkan diri. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat dengan membayar harga. Amin, puji Tuhan. Mari kita lakukan komitmen kita bersama dengan mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Untuk itu mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa bersama.
Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan harian hari ini. Kami semua dapat hidup menjadi pelayan Allah, mewujudkan pelayanan bagi sesama, sehingga setiap kami semua hidup dalam kehendak dan perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami semua, kami telah berdoa menerimanya. Amin.